Helikopter tempur adalah salah satu simbol penting kekuatan militer modern. Ia menjadi penghubung antara kekuatan udara dan pasukan darat, mampu memberikan dukungan tembakan, menghancurkan kendaraan lapis baja, hingga mengubah jalannya pertempuran. Di antara berbagai helikopter serang yang ada di dunia, Rusia memiliki andalannya sendiri. Helikopter itu dikenal dengan nama K-52 Alligator. Dalam beberapa tahun terakhir, K-52 mendapat sorotan luas. Ia dipuji karena kecanggihannya, ditakuti karena daya hancurnya, tetapi sekaligus dikritik karena kerentanannya. Bagaimana sebenarnya helikopter ini bekerja? Apa saja keunggulannya? Dan bagaimana reaksi dunia terhadap penggunaannya? K-52 memiliki desain yang tidak biasa. Berbeda dengan helikopter pada umumnya yang menggunakan rotor utama ditambah rotor ekor, K-52 memakai sistem rotor koaksial. Dua baling-baling utama berputar berlawanan arah di atas satu poros. Desain ini membuatnya lebih stabil, memiliki kemampuan manuver yang tinggi, dan tidak memerlukan ekor panjang untuk menyeimbangkan putaran. Dengan begitu, K-52 dapat beroperasi di area sempit seperti perkotaan atau hutan, serta tetap terkontrol di medan yang sulit. Selain itu, K-52 juga dilengkapi fitur unik yang jarang dimiliki helikopter tempur lain, kursi ejeksi. Jika pesawat terkena tembakan dan tak bisa diselamatkan, bilah rotor dapat dilepas secara otomatis, lalu kursi melontarkan pilot keluar. Sistem ini meningkatkan peluang keselamatan awak, meski tetap bergantung pada situasi tempur. Dalam hal senjata, K-52 membawa berbagai opsi yang bisa disesuaikan dengan misi. Di sisi pesawat terpasang meriam otomatis kaliber 30 mm yang dapat digunakan melawan infanteri, kendaraan ringan, maupun bangunan pertahanan. Untuk melawan tank, K-52 dilengkapi rudal anti-tank seperti Vickers-1 dan Ataka dengan jangkauan hingga 10 km. Rudal ini mampu menembus lapisan baja modern, termasuk yang dilindungi oleh sistem reaktif. Selain itu, helikopter ini juga dapat membawa rudal udara ke udara, seperti Igla atau R-73, yang bisa digunakan untuk menghadapi drone, helikopter lawan, atau pesawat dengan ketinggian rendah. Tidak berhenti di situ, K-52 juga bisa dilengkapi pod roket, bom, hingga muatan serbaguna. Hal ini menjadikannya platform tempur fleksibel, mampu menyesuaikan diri dari misi anti-tank, serangan udara ke darat, hingga pertahanan udara jarak dekat. Dalam peperangan modern, helikopter tempur sering menjadi sasaran utama pertahanan udara. Karena itu, perlindungan awak menjadi faktor penting. Kabinnya dilapisi armor titanium, cukup kuat untuk menahan tembakan senjata berat kaliber menengah. Kaca kokpit juga dibuat tahan peluru, bahkan hingga kaliber 20 mm. Selain perlindungan fisik, K-52 membawa sistem elektronik untuk bertahan hidup, termasuk radar warning receiver yang memberi peringatan bila radar musuh menguncinya. Juga sistem pelepas flare dan chaff untuk mengelabui rudal berpemandu panas dan radar. Meski demikian, semua perlindungan itu tidak menjadikan K-52 kebal. Dalam kondisi terbang rendah dan masuk ke wilayah padat pertahanan, helikopter ini tetap rentan, terutama terhadap rudal portabel jarak dekat. K-52 pertama kali mendapat pengalaman tempur dalam operasi Rusia di Suriah. Di sana, helikopter ini digunakan untuk menghancurkan posisi kelompok bersenjata, mendukung serangan darat, dan melindungi pangkalan udara. Namun, panggung terbesar bagi K-52 adalah konflik di Ukraina.
Di medan perang itu, K-52 banyak digunakan untuk menyerang tank dan kendaraan lapis baja. Rekaman yang beredar menunjukkan rudal Vickers yang diluncurkan dari jarak aman, menghantam tank modern yang dikirim oleh negara barat. Keberhasilan ini membuat K-52 mendapat julukan sebagai pemburu tank. Namun, pada saat yang sama, Ukraina juga berhasil menjatuhkan banyak helikopter ini menggunakan rudal portabel. Hingga kini, puluhan unit K-52 dilaporkan hilang. Dengan demikian, medan perang menunjukkan dua sisi dari helikopter ini. Sangat mematikan bila digunakan dengan benar, tetapi tetap rentan bila menghadapi pertahanan udara yang kuat. Penggunaan K-52 di medan tempur mendapat perhatian luas dari dunia internasional. Di barat, helikopter ini dipandang sebagai ancaman nyata terhadap tank dan kendaraan lapis baja. Banyak analis terkejut karena kendaraan tempur yang dianggap kuat ternyata dapat dihancurkan dengan relatif mudah oleh rudal yang dibawa K-52. Namun, pihak barat juga menyoroti kelemahannya. Banyak K-52 yang berhasil dijatuhkan, terutama oleh rudal portabel dan sistem pertahanan udara jarak menengah. Hal ini memperkuat pandangan bahwa helikopter tempur, seberapapun canggihnya, tetap tidak bisa bertahan tanpa dominasi udara. Bagi Ukraina, K-52 adalah ancaman yang harus dihadapi. Namun setiap keberhasilan menjatuhkan helikopter ini dimanfaatkan sebagai propaganda untuk meningkatkan moral. Sementara itu, Rusia menampilkan K-52 sebagai kebanggaan. Rekaman serangannya sering disiarkan sebagai bukti kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Namun, kerugian besar juga menimbulkan kritik, sehingga muncul kebutuhan untuk mengembangkan versi yang lebih kuat, yakni K-52M. Di luar itu, beberapa negara mengamati dengan cermat. Mesir sudah mengoperasikan varian K-52, sementara negara-negara lain menjadikannya contoh nyata tentang bagaimana helikopter tempur bekerja di konflik modern. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.